Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, bagaimana sih hukumnya melihat film adegan film blue dan juga bagaimana solusinya untuk menghentikan agar kita tidak kecanduan melihat film blue tersebut. Maka kebanyakan ulama menghukuminya bahwa itu hukumnya adalah diharamkan. Sekali lagi ya, bahwa itu hukumnya adalah diharamkan. Kenapa kebanyakan ulama berpendapat menghukuminya diharamkan? Itu dikarenakan banyak sekali kemadaratan daripada kemanfaatan yang bisa kita ambil ketika kita sudah melihat film adegan film blue tersebut. Nah, apa saja sih kemadaratan ataupun dampak yang negatif yang kita dapatkan jika kita sering melihat film adegan tersebut? Misalkan kita ambil saja yang pertama secara penelitian secara psikolog bahwa hal itu dapat merusak kebagian otak 5 kita, ya. Itu akan merusak kebagian otak, terutama pada bagian prefrontal cortex yang terletak pada bagian dekat tulang dahi dan juga otak logika kita, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otak logika kita yang harusnya berfungsi untuk logika, karena kan di dalam kita kehidupan sehari-hari itu ya kita membutuhkan akan otak logika itu. Nah, otak logika kita itu akan cacat. Kenapa otak logika kita itu akan cacat? Dikarenakan kita terus sering melakukan stimulasi, melakukan kebahagiaan yang ia pikirkan menurut dia adalah kebahagiaan dari melihat adegan-adegan film tersebut. Yang mana dilakukan tanpa ada saringannya sama sekali. Terus saja melakukan stimulasi tersebut, ya pantaslah nanti bagian otak logika kita itu akan rusak, akan cacat. Karena kita itu, logika kita itu tidak berpikir akan apa sih nanti konsekuensinya yang akan kita dapatkan kalau kita terus-menerus melakukan stimulasi dengan melihat adegan film blue tersebut. Jadi, apa ya? Yang pertama itu jelas banget akan merusak ke bagian syaraf otak kita kalau kita terus melakukan hal itu. Na'udzubillah. Kemudian apalagi nih dampak negatif jika kita terus melakukan hal itu? Kita itu akan merasakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Bahkan fisik kita pun itu tidak ada baiknya. Nanti akan lebih cenderung fisik kita itu akan sering lelah. Akan sering lelah. Dan bahkan kita akan menimbulkan perasaan di dalam hati rasa malu. Bahkan rasa malu terhadap dirinya sendiri. Rasa penyesalan. Bahkan sampai bisa membuat dirinya itu membenci kepada dirinya sendiri. Hidupnya tidak terlalu termotivasi. Bahkan kalau misalkan sampai terus kecanduan, hal itu bisa membuat hidupnya, dirinya menjadi depresi. Apakah kita pernah mendengar orang yang depresi itu bahagia? Tidak. Tentu orang yang depresi tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu jangan sampai kebahagiaan hidup kita terenggut, akhirnya kita menjadi depresi dikarenakan akibat kita terus yang sering melihat film adegan blue tersebut. Kalian tahu, bahkan kalau misalkan kita terus melihat adegan ini tuh akan berdampak loh kepada hormon kebahagiaan kita. Karena kan di dalam diri kita udah ada hormon kebahagiaan kan. Nah, sehingga kalau kita tuh terus sering melihat adegan ini, kita itu seolah-olah kebahagiaan itu tidak ada yang lain kecuali kebahagiaan ini. Sehingga kita itu tidak akan tertarik kepada kesenangan yang lain kecuali orang tersebut berpikir, aku bisa bahagia ketika aku sudah melihat adegan film blue dan aku akan bisa merasa puas melihat adegan film ini kalau aku sudah sampai bisa melakukan, maaf-maaf, mengeluarkan air nutfahnya dengan tangannya sendiri. Mungkin bisa difaham maksud saya di sini ya. Dan kita sudah ketahui ya bahwa hal itu jika dilakukan hukumnya adalah diharamkan. Dan ada dampak yang lebih parah lagi di sini. Kalau orang tersebut yang udah sampai kecanduan. Kalau yang sudah sampai kecanduan, misalkan yang melakukan hal ini misalkan seorang pemuda, misalkan seorang laki-laki. Ketika pemuda ini nanti sudah menikah, apa yang akan didapat ketika di dalam pernikahannya? Kalau sampai bagaimana nanti nasib istrinya, iya kan?
Ya kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan mungkin saja istrinya bisa sabar. Tapi kalau misalkan mendapatkan sampai berbulan-bulan, bulan-bulan dan misalkan tidak ada perubahan, ya wajar kan kalau misalkan nanti perasaan istrinya itu ada apa ya, ada mendenghel gitu ya di dalam hatinya, dikarenakan ya sama kan, yang normal juga kan istrinya ya inginlah menyalurkan rasa hasratnya itu, tetapi tidak kesampaian dikarenakan suaminya yang tidak menyenangkan istrinya itu. Nah itu juga harus difikirkan, wahai di luar sana yang sampai sekarang masih sering melakukan hal ini. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi dari ini, saya itu sering mendengarkan ada beberapa kasus kejadian, ada seorang suami lah bisa dikatakan seperti itu, yang udah saking doyannya senang melakukan melihat film adegan ini, bahkan bisa sampai mengeluarkan dengan dirinya sendiri, sampai-sampai Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik, istrinya sendiri apa? Suaminya itu kurang berhasrat kepada istrinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan seorang suami merasa lebih senang melihat adegan tersebut daripada ada sosok di depannya seorang wanita yang halal ia gauli, bahkan ketika menggauli istri itu akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Tetapi sosok suami yang senang melakukan adegan ini sampai bisa mengeluarkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, merasa hal itu bisa lebih memuaskan daripada istri di depannya. Bahkan hal ini bisa membuat suatu perceraian. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Saya ingat akan kata yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mata kita yang sering melihat sesuatu yang diharamkan, maka itu akan menghilangkan kecerdasan pada diri kita. Karena diriwayatkan ada seorang yang tahfidul Quran, yang mana dia mengeluh karena yang namanya tahfidul Quran kan setiap harinya itu harus ada target untuk menghafal. Nah, orang ini, seorang tahfidul Quran ini setiap harinya hafalnya itu melemah, melemah, melemah. Dan dikatakan ulama, kamu jangan sering melihat sesuatu yang diharamkan, karena kalau kamu sering melihat sesuatu yang diharamkan, maka itu akan sedikit-sedikit mengurangi akan kecerdasan diri kamu. Nah itu mungkin salah satu dari sebetulnya masih ada dampak negatif yang lainnya, saya sebutkan salah satunya saja. Oleh karena itu hindarilah hal ini karena tidak ada sedikit pun kemanfaatan yang kita dapatkan. Lantas kemudian ada seorang yang bertanya, misalkan seorang suami, tapi bagaimana ini teh? Aku kan sekarang udah berumah tangga, aku udah punya istri, mungkin ada aja teh segi positifnya misalkan. Misalnya gimana kok segi positifnya? Ya misal segi positifnya aku lihatnya kan berdua dengan istri aku. Aku kan lihatnya gak sembunyi-sembunyi. Aku sengaja loh terang-terangan berdua dengan istri kamu. Kenapa kamu terang-terangan melihat berdua dengan istri kamu? Ya karena istri aku ini tuh jarang bergairah. Ya siapa tahu kalau udah melihat adegan ini nanti istriku bergairah, kata suaminya. Halo seorang suami, Anda telah mengajarkan sesuatu yang salah kepada istri Anda. Sesuatu yang bisa menggairahkan kepada istri Anda bukan dengan cara yang salah, tapi harus dengan cara yang benar. Kalau diawali dengan sesuatu yang salah, maka hasil nantinya pun kemungkinan tidak akan ada kebaikan. Ya, kalau ibarat hidup ya tidak akan ada keberkahan. Itu ya harus diperhatikan wahai suami. Lalu lantas sekarang bagaimana dong teh solusinya? Aku sekarang ya masih senang lah melihat adegan-adegan seperti ini, bahkan aku sampai kecanduan. Nah, insya Allah saya akan memberikan 8 tips bagi kalian agar ingin berhenti dari melihat adegan film Blue ini. Yang pertama itu adalah kita harus mempunyai niat yang kuat. Apa? Ya, niat yang kuat di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kalau tidak ada niat yang kuat, kemungkinan sulit. Kecuali ya Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Ya gimana gak sulit kalau kita tidak mempunyai ada kemauan diri kita. Karena Allah tidak akan merubah hambanya. Kalau orang tersebut ya bersungguh-sungguh kepada Allah. Jadi harus sungguh-sungguh dulu dong di dalam dirinya, di dalam hatinya. Ingin berubah, aku ingin bertaubat. Seperti ada seorang laki-laki yang senang merokok, gitu kan?
Istrinya tuh udah marah banget, ingin agar suaminya berhenti merokok. Tapi nggak ada keinginan di dalam hati seorang suami, ya sulit mau berhenti. Meskipun istrinya ngomel-ngomel, marah-marah, suaminya nggak peduli. Yang penting aku pengen ngerokok, gitu kan? Lama-lama suaminya pusing karena istrinya tuh marah-marah terus. Ya, karena belum ada keinginan di dalam dirinya, ya bisa saja nanti suaminya tidak merokok di depan istrinya, tetapi merokok di luar. Ya kan? Karena nggak ada keinginan kesadaran di dalam dirinya. Oleh karena itu, untuk tips yang pertama itu sangat tepat sekali, harus ada keinginan yang timbul dari diri kita sendiri. Alasannya karena apa? Ya, karena apa aja alasannya mah. Itu bebas banget alasannya. Ya mungkin saja orang tersebut ingin berhenti dikarenakan takut dampak negatifnya. Mungkin saja ingin berhenti dikarenakan bahwa tahu sekarang bahwa hukumnya adalah diharamkan. Dan apa bisa saja itu terjadi. Maka jika sudah ada kesadaran di dalam dirinya, di dalam hatinya, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tips yang kedua adalah harus ada penyesalan di dalam dirinya. Karena sudah mengetahui bahwa hal itu adalah diharamkan. Tentu setiap orang yang sudah melakukan haram, orang tersebut harus segera bertaubat dan syarat bertaubat itu harus ada penyesalan di dalam hatinya. Untuk tips yang ketiga, hapus. Hapus apa teh? Hapus semua akses yang dapat menjurung orang tersebut ingin lagi melihat hal itu. Ya, kalau kalau zaman dulu mah belum ada handphone apa ya? Mungkin lewat gambar apa ya? Lewat majalah mungkin kan? Kalau sekarang kan itu lebih mudah lagi. Sekarang tuh tampak seperti hidup karena sekarang ada handphone. Ya maka harus dihapus tuh aksesnya tuh. Saya nggak tahu tuh dari mana tuh aksesnya, saya juga nggak ngerti lah. Ya misalkan lah gitu untuk mempermudah akses itu ya maka harus dihapus hilangkan. Kalau misalkan lihat dari YouTube itu kan nggak mungkin teh, itu dikarenakan ya emang udah ada dari perangkat handphonenya gitu. Dan bahkan aku sering melihat dari konten YouTube itu ada kemanfaatan yang lainnya. Ya kalau tidak bisa kamu hapus setidaknya ya kamu berusaha untuk tidak mengetik melihat hal itu, gitu ya. Saya agak kurang paham nih kalau di sini ya. Yang penting apa akses yang bisa memudahkan untuk melihat adegan itu, kalau bisa dihapus ya hapus saja. Karena kalau nggak dihapus ya nanti penasaran kan orang tersebut pengennya mencet lagi dan pengennya lihat lagi. Ya. Dan sekarang untuk selanjutnya untuk tips yang keempat, sibukkanlah diri kamu untuk melakukan hal-hal yang positif. Sibukkan diri kamu. Karena kalau misalkan kita sibuk melakukan hal-hal yang positif, insya Allah itu akan mengurangi kita terfikir melakukan hal yang negatif. Ya, apa saja teh? Ya apa aja. Hal yang positif itu kan banyak banget. Kita beribadah itu kan hal yang positif. Berbanyak sholat ibadah. Berbanyak kaji Quran ibadah. Memperbanyak kita tadarus ibadah. Memperbanyak kita mengaji itu juga kan ibadah. Masa kita sedang mengaji, ya kita sedang mengaji di majelis taklim, kita sedang mendengarkan ajengan, gak mungkin kan kita membawa handphone lalu kita melihat adegan film tersebut, sedangkan orang lain sedang mendengarkan pengajian, gak mungkin juga kan. Setidaknya kita dipaksa, meskipun kita misalkan gak pengen mendengar, setidaknya ya kita bisa duduk di sana dan tidak mungkin kita melihat akses tersebut. Ya kan? Misalkan kita bekerja, berangkat pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Kita ketika di pekerjaan itu lagi sibuk. Orang-orang tuh lagi sibuk, fokus terhadap pekerjaannya tersebut. Dan gak ada waktu tuh untuk melihat adegan itu. Ya gak mungkin juga orang tersebut bisa melihat adegan itu karena lagi sibuk di dalam pekerjaannya. Kan orang tersebut sedang melakukan hal yang positif. Oleh karena itu, jadi tips yang keempat ini, banyaklah lakukan pekerjaan yang positif. Aku kerjanya sebentar teh, cuma 4 jam, 5 jam. Selainnya aku bebas banget. Oke, kalau hal itu bisa memungkinkan kamu untuk melakukan hal yang negatif, coba. Kalau kamu misalkan sekarang saya udah baca Al-Quran teh, saya udah sholat teh, apalagi teh, ya olahraga kek, lari kek keluar gitu, apa saja kita sibukkan, bercengkrama kek dengan teman-teman, sehingga kita, siapa tahu kita bercengkrama dengan teman-teman kita mendapatkan suatu relasi pekerjaan, ya kan? Ataupun kita merawat peliharaan hewan, kita bermain dengan hewan kesenangan kita, banyak kan hal positif yang bisa kita lakukan. Dan sekarang untuk tips yang kelimanya, jangan sering menyendiri.
Bagi orang-orang yang sudah kecanduan melihat ini, jangan sering menyendiri. Karena biasanya orang yang senang melihat adegan ini ya sendiri-sendiri karena takut kan ketahuan dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu jangan sering menyendiri. Kalau sekira-kira kamu tidur sendiri di dalam kamarmu tetapi kamu teriang-iang ingin melihat adegan itu, ya apa susahnya? Kamu tidur aja di sofa dengan keluarga kamu gitu ya. Sehingga tidak ada hal yang menjurung kamu ingin melakukan hal itu. Dan untuk tips yang keenam, perbanyaklah berpuasa. Kenapa harus berbanyak berpuasa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa, wahai pemuda, diri kamu yang sudah ingin sekali melakukan menikah, tetapi kamu tidak sanggup untuk melakukan menikah, kata Rasulullah, berpuasalah. Karena berpuasa itu adalah perisai bagi diri kamu. Ya, berbanyak puasa bukan hanya secara zahiriyahnya, tetapi berpuasa juga secara batinnya. Karena apa? Karena berpuasa itu memang lebih menekankan syahwat kita. Kenapa lebih menekankan syahwat kita? Karena biasanya kalau kita berpuasa itu lebih menyedikitkan makan. Dan menyedikitkan makan itu tentu akan lebih menekan syahwat kita. Sekarang untuk tips yang ketujuh itu adalah biasakan kita minum. Biasakan kita mandi menggunakan air dingin. Ya, karena kalau kita mandi dengan menggunakan air dingin itu akan lebih mengrefresh akan otak kita. Kecuali kalau madarat. Misalkan kalau kita mandi sekitar jam 5 sore itu agak kurang baik. Kalau mandi menggunakan air dingin, apalagi yang udah jam 6, jam 7, jam 8 malam itu lebih tidak baik lagi. Karena itu bisa kurang sehat bagi fisik tubuh kita. Kecuali kalau misalkan mandinya yang sudah dari jam 12 ke sana gitu ya, misalkan jam 1, jam 2, jam 3 malam, itu tidak akan merusak ke fisik kita meskipun kita melakukan mandi. Justru yang dianjurkan Rasulullah, mandilah sekitar ya kita mau melakukan tahajud, itu bagusnya kita mandi dulu. Dengan kepala kita dibasahi, apalagi menggunakan air dingin, itu akan mewariskan otak kita itu lebih cerdas. Dan untuk tips yang terakhir, jika dikira yang 1 sampai yang ke-7 ini belum kita bisa belum kita bisa atasi, maka untuk tips yang terakhir, kita membuat sambungan sendiri kepada diri kita dengan sesuatu hal yang baru. Kita rubah diri kita menjadi sosok yang baru. Maksudnya gimana nih Teh? Karena begini ya, Allah itu membuat program gitu ya untuk diri kita. Tetapi yang membentuk akan program itu sendiri adalah diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus berpikir positif, ini harus digarisbawahi. Anda, sekali lagi saya tekankan, harus berpikir positif terhadap diri Anda sendiri. Dan tentu Anda harus berhusnudzan, berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Anda berpikir negatif atau berburuk sangka kepada Allah, maka hal itu yang akan kamu dapatkan. Karena kata Allah, setiap apa yang diucapkan dalam hati juga, dan setiap apa yang difikirkan di dalam otak kita, jika kita berburuk sangka kepada Allah, maka kata Allah, hal itulah yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah. Ya Allah, aku ingin berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan aku yakin bahwa Allah bisa merubah kepada diriku menjadi orang yang lebih baik ya Allah. Maka Allah akan membaikkan diri kita. Karena kita sudah berpikir positif, berhusnudzan kepada Allah. Bahwa Allah mampu membuat diriku sosok pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama harus kita tekankan. Dan kita harus berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Jangan berpikir, ya aku udah tanggung banyak dosa ya Allah. Ya udah deh, aku udah memang buruk. Di pandangan diriku sendiri aku udah buruk. Di pandangan orang lain juga aku udah buruk. Ya udah deh, gak apa-apa, aku terima aja. Aku emang udah memang benar-benar aku buruk. Jangan Anda berpikir seperti itu. Berpositif. Anda pikirannya berpositif. Allah bisa merubah aku lebih baik. Dan insya Allah aku juga bisa berubah menjadi sosok orang yang lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita berpikir negatif terhadap diri kita sendiri, apalagi kepada Allah, itu akan merusak jiwa kita. Merusak jiwa kita. Dan ujung-ujungnya badan kita pun akan rusak. Saya punya caranya ya.
Caranya adalah seperti ini. Anda beristirahat sebentar. Bagusnya Anda di dalam keadaan mempunyai wudhu, kemudian berpakaian yang sopan. Anda bisa melakukan sambil menghadap ke arah kiblat. Rilekskan tubuh Anda sesaat saja. Ambil nafas dulu, ambil nafas, pejamkan mata, ambil nafas, keluarkan nafas. Badan Anda sudah rileks, kepalkan tangan Anda seperti ini. Anda bayangkan bahwa Anda adalah sekarang menjadi sosok yang lebih baik. Anda bayangkan bahwa Anda sekarang menjadi sosok yang lebih baik. Itu. Dan Anda berkata, baik dengan lisan Anda ataupun di dalam hati Anda berkata, dengan izin Allah, aku bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik. Tekankan, dengan izin Allah, aku bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik. Itu tips terapi bagi orang yang ingin menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat bagi kalian semuanya. Wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.